Semuanya, kenalin nama aku Tania dan di sini aku adalah pengajar Rumbel Paruh 2 untuk kelas 4 SD di pelajaran IPA. Salam kenal semuanya. Nah, hari ini kita bakalan belajar tentang siklus hidup. Mau tahu gimana pelajarannya? Tonton terus ya. Nah, kita langsung mulai aja ya. Sekarang teman-teman ada inget nggak nih ciri-ciri makhluk hidup? Kalau misalnya ada yang inget, nanti jawab di kelas ya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah berkembang biak gitu ya. Jadi, berkembang biak itu adalah proses yang dialami makhluk hidup untuk meregenerasi atau memperbarui gitu ya, memperbanyak keturunannya gitu. Nah, siapa aja yang bisa berkembang biak ya? Semua makhluk hidup, ada manusia, ada hewan, ada juga tumbuhan. Dengan dua cara ya, ada yang Anda melahirkan dan juga bertelur, dan ada bisa juga dikombinasikan antara bertelur dan melahirkan gitu. Nah, setelah abis melahirkan gitu kan, nanti kan jadi anak nih, jadi bayi gitu kan. Ciri makhluk hidup lainnya adalah bertumbuh gitu. Jadi nanti ukuran makhluk hidup itu nggak stuck ya, nggak kecil terus atau nanti gede terus gitu. Tapi kita itu bertumbuh dari kecil ke gede. Nah, proses dari bayi, terus jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa lagi. Nah, itulah yang kita sebut dengan siklus hidup gitu. Jadi siklus hidup adalah perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya dari lahir hingga meninggal gitu. Nah, karena kita bakalan bahas tentang siklus hidupnya makhluk hidup gitu, berarti kita bakalan bahas 3 nih. Siklus hidupnya manusia, siklus hidupnya hewan, dan juga siklus hidupnya tumbuhan. Nah, teman-teman bisa lihat nih di gambarnya. Di sini ada konsep tumbuh manusia. Jadi manusia itu tumbuh dari bayi ya, teman-teman bisa lihat nih ada anak cewek lagi masih pakai popok, terus jadi ke anak-anak kayak kalian, terus jadi remaja kayak kakak kalian, mungkin kalau udah punya kakak, dewasa jadi mama papa kalian, sampai lansia atau kayak nenek kakek kalian. Nah, jadi kalau misalnya manusia itu bertumbuhnya itu dipengaruhi sama makan, terus olahraga juga. Biasanya teman-teman kalau misalnya masih kecilnya sering olahraga, nanti pertumbuhannya jadi cepat tinggi, atau juga bisa juga dipengaruhi oleh gen orang tua. Jadi kalau misalnya papa mamanya tinggi, biasanya kaliannya juga jadi ikutan tinggi gitu. Nah, balita itu ada 0 sampai 5 tahun. Kalau anak itu 6 sampai 10 tahun. Remaja 11 sampai 18 tahun. Dewasa 19 sampai 60 tahun dan lansia lebih dari 60 tahun. Nah, ini kan konsep tumbuh manusia yang aku sama teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa ngelihat bayi, anak, remaja, dewasa, lansia. Tapi sebenarnya manusia itu udah tumbuh sebelum bayi gitu. Di mana? Di perut mama, di perut ibu gitu. Sebenarnya di perut ibu itu kita udah bertumbuh. Jadi ada proses lagi nih sebelum balita sebenarnya ya, yang ada di gambar selanjutnya. Nih, konsep tumbuh balita. Jadi kalau misalnya manusia ada sebelum lahir dan juga setelah lahir. Pas sebelum lahir terjadi di perut ibu ini kira-kira sekitar kurang lebih 40 minggu ya, atau 9 bulan. Mulai dari zigot, morula, blastula, embrio, sampai jadi balita. Nanti dari balita baru ke anak, remaja kayak yang di gambar sebelumnya ya. Jadi balik lagi ke yang tadi gitu. Nah, nextnya itu kita bakalan bahas tentang siklus hidup hewan. Nah, kayak teman-teman tahu kalau misalnya hewan itu kan beragam ya jenisnya. Ada yang tinggal di laut, ada yang tinggal di darat, ada yang terbang gitu kan, ada yang di dalam tanah gitu. Jadi banyak banget nih jenisnya. Nah, karena banyaknya jenis hewan, maka dari itu siklus hidup hewan ini lebih agak ribet nih, karena ada banyak jenis. Tapi tenang aja, kita bakalan bahas satu-satu di sini ya. Jadi siklus hidup hewan itu ada 2, metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Jadi metamorfosis itu apa? Metamorfosis itu adalah bentuk siklus hidup di mana terjadi perubahan bentuk. Apa yang berubah? Jadi bagian tubuh anak itu ada yang berubah sama bagian tubuh induk gitu. Jadi anaknya itu nggak sama kayak orang tuanya gitu. Sama yang tidak metamorfosis. Kalau tidak metamorfosis berarti bentuk tubuh anak sama dengan bentuk tubuh induk atau bentuk tubuh orang tuanya. Nah, metamorfosis sendiri itu kebagi jadi 2, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Apa bedanya? Nanti aku kasih tauin.
Nah, sekarang kita bakal bahas dari yang gampang dulu. Yang gampang itu adalah tidak metamorfosis, di mana tadi kata kuncinya adalah bentuk tubuh anak sama dengan bentuk tubuh induk gitu. Maksudnya gimana? Oke, kita bisa lihat nih ya gambarnya dari ayam dulu deh. Teman-teman bisa ngelihat bahwa anak ayam sama ayam dewasa itu hampir sama ya bentuk tubuhnya, nggak ada yang berubah. Mungkin nanti dari jenis bulunya aja berubah, tapi secara keseluruhan itu nggak terlalu berubah gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini telur ya. Dimana telurnya, kalau misalnya ayam itu dia bertelur ya. Telurnya itu nanti diiramin dulu nih sama induk. Kurang lebih 21 hari ya, jadi agak lama. Nah, di mana telur itu nanti bakalan menetas jadi anak ayam. Nah, anak ayam ini bulunya halus-halus, tapi kalau ayam dewasa ini bulunya cenderung lebih kasar gitu. Nah, yang kedua adalah kucing nih. Teman-teman pasti sering banget lihat kucing, bahkan mungkin ada yang pelihara kucing nih. Teman-teman pasti tahu ya kalau misalnya anak kucing sama induk kucing itu nggak terlalu berubah nih. Ini anak kucing yang ini. Terus ini induk kucing yang ini. Ya ini nggak terlalu berubah ya. Nah jadi ini anak kucing nanti lo ukurannya hanya ukurannya aja yang berubah, jadi ukurannya makin besar, jadi dari segini gitu kan, terus segini, terus segini. Nah nanti kucing betina itu akan hamil selama 3 bulan ya. Jadi selama 3 bulan itu dia bakalan hamil anak kucing. Nah, nanti anak kucing yang lahir ini dia masih lemah gitu ya. Dia itu masih belum bisa jalan dan juga belum bisa makan makanan luar. Jadi biasanya dia itu menyusui gitu ya, menyusui dari kucing betina. Nah, menyusui itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang melahirkan gitu, dimana anak itu akan menyusu pada induknya gitu. Sama kayak manusia kan, kita juga pas waktu kecil juga menyusu sama mama kita gitu dengan minum ASI gitu. Nah, yang ketiga nih ada hewan yang rada unik nih. Kenapa unik gitu? Karena di sini ada kanguru dewasa ya kan. Di sini kanguru dewasa ini yang betina akan hamil selama 1 bulan. Nah, tapi karena hamilnya cepet banget nih, jadi anak yang lahir ini nih benar-benar kecil dan benar-benar lemah gitu loh. Jadi dia belum bisa terpapar sama dunia luar. Jadi harus disembunyiin dulu di kantong ibunya gitu. Jadi dia harus mendapatkan kehangatan, dapetin nutrisi dari kantong ibunya karena dia benar-benar lemah banget gitu. Nah, nanti giliran udah kuat gitu ya, baru dia akan keluar gitu. Jadi kanguru yang muda, dan lalu nanti kalau misalnya udah dewasa dan dia perempuan gitu, nanti dia bisa lagi melahirkan gitu. Nah, next adalah kita bahas yang metamorfosis. Nah, metamorfosis ini kan tadi aku udah bilang ya, bahwa bentuk anaknya itu berbeda dengan bentuk induk gitu. Sehingga nanti akan mengalami perubahan bentuk ya, akan mengalami perubahan bentuk. Nah, metamorfosis kan kebagi jadi 2 ya, sempurna dan tidak sempurna. Kalau misalnya sempurna, ini ada pengertian di sini, anak sangat berbeda dengan induk gitu. Jadi bener-bener ketara banget nih teman-teman bedanya. Nanti kita bisa lihat ya contohnya ya. Kita bahas dari yang paling teman-teman mungkin sering tahu deh, kupu-kupu kali ya. Kita bahas dari kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu dia itu bertelur. Nah, dia itu biasanya bertelurnya di sini ya, di atas permukaan daun gitu. Di kupu-kupu ini, kupu-kupu dewasa, dia bertelur di atas permukaan daun. Nanti hasil dari telurnya itu adalah larva. Jadi teman-teman bisa ngeliat nih bahwa anaknya itu adalah larva, tapi induknya itu adalah kupu-kupu gitu. Jadi benar-benar beda kan ya, dari yang kayak mirip apa ya, mirip cacing, mirip ulet gitu ya. Jadi binatang secantik kupu-kupu gitu, ini kan beda banget, makanya kupu-kupu maksudnya metamorfosis sempurna gitu. Nah, si larva ini, si ulet ini ya, larva atau kita suka ngomongnya ulet sutra, dia bakalan makan daun nih, dia makan daun di sini yang akan sehingga lama-lama dia tubuhnya akan makin membesar. Nah, tapi makin lama makin membesar itu dia juga akan makin lama itu makin diem. Ya makin diem, dia nggak gerak-gerak karena dia udah tambah besar badannya, sehingga dia akan ngebuat sebuah kantong di sini.
ya, kantong ya. Jadi dia bakal ngebuat sarang ini dari air liurnya si ulet sutra ini ya, sehingga dia ngebuat kayak yang namanya sarang gini dan dan nyelimutin tubuhnya. Nanti kalau misalnya dia udah pupa ini kan dia diem ya, karena dia diem kan, karena dia bentuknya sarang. Nanti kalau dia udah tumbuh dewasa, dia akan keluarnya jadi kupu-kupu gitu. Kita bahas satu lagi ya, yaitu adalah yang katak gitu. Kalau misalnya katak itu dia juga bertelur ya, tapi dia itu biasanya bertelurnya di air gitu. Nah, nanti katak ini abis bertelur, nanti bakalannya menetasnya itu jadi berudu. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih, dari berudu ke katak dewasa ini kan bentuknya ini beda jauh ya, makanya dibilangnya metamorfosis sempurna. Nah, atau berudu ini kita bisa sebut juga dengan kecebong gitu ya. Kalau teman-teman nggak lebih familiar, mungkin lebih dengan kecebong gitu. Nanti kecebong itu bakalan jadi katak muda di mana akan menumbuhkan satu pasang kaki depan, satu pasang kaki belakang, dan juga ekor gitu. Nanti ketika jadi katak dewasa, ekornya akan mengecil dan juga langsung hilang gitu. Maka teman-teman bisa lihat nih, di sini ada ekor, di sini nggak ada ekor gitu. Nah, buat nyamuk dan lalat kita bakalan bahas di kelas ya, jadi tungguin. Nah, next itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini sebenarnya bentuknya juga berbeda, tapi nggak terlalu berbeda gitu. Jadi anaknya sebenarnya mirip sama induk, tetapi ada bagian tambahan gitu, ada bagian tubuh yang nambah gitu dari anak ke dewasa. Nah, kita lihat satu contoh aja dulu ya. Nanti yang 3-nya lagi kita bahas di kelas. Ini ada kecoa. Ya, ini tuh ada telur kecoa di sini ya. Biasanya kecoa itu bakalan bertelurnya di tempat-tempat yang kotor ya. Jadi teman-teman hati-hati nih kalau misalnya di kamar ada yang kotor, itu bisa jadi sarang kecoa. Nah, si telur kecoa ini dia bakal netas di anak kecoa. Nah, kalau teman-teman lihat bisa lihat dengan sekilas ya dari gambar ini, anak kecoa sama kecoa dewasa ini hampir mirip ya. Tapi ternyata ada bagian tubuh yang menambah, yaitu apa? Sayap gitu. Jadi kalau anak kecoa belum punya sayap, tapi kecoa dewasa udah punya sayap. Nanti kalau kecoa dewasanya udah besar, lalu nanti mereka ada yang jantan sama betina kawin, nanti bakalan jadi telur lagi, dan sehingga siklusnya akan berulang terus gitu. Kita bakalan bahas tentang daur hidup tumbuhan. Kalau misalnya daur hidup tumbuhan ini sebenarnya ada 2, generatif dan vegetatif. Gimana lebih dalamnya nanti teman-teman bakalan belajar nih di kelas 6 SD gitu. Aku kasih spoiler karena sebelumnya aku ngajar kakak-kakak kalian di kelas 6 gitu. Nah, sekarang aku ngajarnya kelas 4 gitu. Jadi aku udah tahu nih kalau misalnya di kelas 6 bakalan belajar ini juga gitu. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu ada yang generatif yang ini dan yang vegetatif nih yang ini. Nah, kalau misalnya generatif itu lewat biji ya, dia itu berkembang biaknya itu dengan biji. Nah, umumnya itu emang pakai biji ya. Umumnya kalau misalnya ditanya sama gurunya, kalau umumnya itu emang pakai biji. Jadi dari biji, terus nanti bijinya berkecambah gitu kan, lalu tumbuh makin tinggi, lalu dia punya bunga dan lama-lama punya buah gitu kan. Lalu nanti bakal jadi biji lagi gitu. Jadi di dalam bunga itu sebenarnya tempatnya si biji itu. Jadi nanti kalau misalnya bunganya udah kering, nanti dia bakalan ngasilin biji gitu. Nah, tapi tumbuhan itu adalah makhluk hidup super gitu. Karena ada beberapa tumbuhan yang kalian bisa potong batangnya nih kayak gini, lalu kalian tancap di tanah, lalu nanti dari batangnya ini bisa tumbuh akar gitu. Atau kalian misalnya mau tanam jahe ya, kalian taruh aja jahe mama kalian di kulkas, taruh di pot gitu. Nanti jahe itu bisa tumbuh akar, bisa tumbuh daun gitu. Nanti jadi jahe lagi gitu, jadi banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tumbuhan juga banyak ya cara berkembang biaknya gitu. Yang kebagi 2 tadi kataku ya, generatif dan vegetatif. Gitu deh. Oke, makasih semuanya yang udah mau dengerin. Sampai jumpa di kelas. Nanti kita di kelas bakalan belajar lebih detail lagi. Kalau kalian ada punya pertanyaan, boleh banget dicatat. Nanti habis itu langsung tanyain ke aku. Nanti aku bakalan coba jawab. Makasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bertemu di kelas.